Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi azwajihi wa dzurriyyatihi wa nafsihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdurrahman saking Abi Abdurrahman rupane Abdillah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Qala dawuh sapa Abdillah, sami'tu krungu ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hale dawuh sapa Rasul, bunyal islamu ala khamsin. Bunya den bangun al islamu apa Islam ala khamsin ing atase 5. Rupane syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Nakseni setuhune ora ana pangeran kang den sembah iku maujud illallah kejaba Allah. Wa anna muhammadan lan nakseni setuhune Nabi Muhammad iku rasulullah utusane Allah. Wa iqamis sholati lan kelakoni salat. Wa ita'iz zakat lan aweh zakat. Wa hajjil bait lan haji ning Baitullah. Wa shaumi Ramadan lan poso ning wulan Ramadan. Rawa ngriwataken hadis sapa Al-Bukhari wa Muslim lan Imam Muslim. Jadi hadis yang ketiga ini diriwayatkan dari Abi Abdurrahman yaitu Abdillah bin Umar bin Khattab. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah bersabda, bunyal Islam ala khamsin. Artinya Islam dibangun di atas 5 pilar atau di atas 5 dasar. Pertama, syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Di orang itu dianggap sah menjadi orang Islam tatkala sudah bersyahadat, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bersaksi sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Itu pertama. Kedua, iqamis sholah, yaitu menunaikan sholat. Menunaikan sholat artinya menjalankan sholat dengan istiqomah, menjaga waktunya, mengerjakan waktu harus tepat, menjalankan sholat tepat pada waktunya. Sholat zuhur ya dikerjakan di waktu zuhur. Sholat asar harus dikerjakan waktu asar. Sholat maghrib harus dikerjakan di waktu maghrib. Sholat isya harus dikerjakan pada waktu isya. Sholat subuh juga harus dikerjakan di waktu subuh. Sudah ada ketentuan waktunya, tidak boleh dirubah. Kalau sholat subuh dikerjakan di waktu asar jelas tidak boleh. Juga harus syarat rukunnya dikerjakan, diperhatikan. Syarat sholat itu termasuk harus suci dari hadas. Syarat itu ma wajaba wastamarro. Jadi sesuatu yang wajib dan harus terus menerus pada waktu kita mengerjakan sholat. Contoh tadi, orang yang sholat syaratnya harus
suci dari hadas, baik hadas kecil atau hadas besar. Jadi mulai awal sholat sampai salam, artinya sampai selesai itu harus syarat ada terus. Seperti suci dari hadas, baik hadas kecil atau besar, mulai Allahu Akbar sampai salam ini harus suci. Kalau di tengah-tengah kemudian ada hal yang membatalkan sholat, artinya membatalkan suci, kentut misalnya, ini berarti sholatnya tidak sah batal. Kemudian rukunnya juga harus dijaga seperti membaca surat Fatihah, ruku, sujud, ya, dan sebagainya. Kalau rukun itu ma wajib wang kotoa, jadi sesuatu atau pekerjaan yang wajib tidak terus menerus. Fatihah, sholat tidak harus Fatihah terus, Fatihah, kemudian ruku, i'tidal dan seterusnya sampai salam itu harus dijaga. Termasuk sunanus sholat, sunatannya sholat di dalam ada abad, ada hayat. Yang abad contoh misalnya seperti kunut, kalau menurut mazhab Syafi'i ada kunut. Kemudian tasyahud awal itu termasuk. Kemudian dijaga termasuk hayat sholat, raf'ul yadain idza takbiratul ihram, mengangkat kedua tangan pada waktu takbiratul ihram. Kemudian lagi mengangkat tangan lagi pada waktu ruku. Bangun dari ruku, ya. Dan sunat-sunat hayat yang lain ini harus diperhatikan. Kemudian yang kedua, ita'i zakat, memberikan zakat. Kalau sudah kewajiban zakat harus menunaikan atau memberikan zakat kepada fakir miskin, diberikan ada orang yang berhak menerimanya. Kemudian wahajil baiti, haji di Baitullah, bagi orang-orang yang sudah berkewajiban untuk menunaikan haji harus haji. Ini haji dan umroh, kalau menurut mazhab Syafi'i jelas haji umroh itu wajib. Terserah dikerjakan, artinya dikerjakan umrohnya dulu atau hajinya dulu. Walaupun ada pendapat yang mengatakan tidak sah, tidak boleh, artinya tidak boleh mengerjakan umroh sebelum haji. Walaupun ada yang berpendapat semacam itu. Jadi haji dan umroh menurut mazhab Syafi'i wajib kedua-duanya, baik umroh maupun haji itu wajib bagi orang muslim-muslimat yang sudah memenuhi persyaratan haji. Kemudian puasa Ramadan, artinya puasa di bulan Ramadan. Di puasa ini difardukan pada 2 Hijriah atau tahun kedua Hijriah. Ini kewajiban puasa Ramadan. Nah, puasa Ramadan ini tidak boleh dikerjakan bagi perempuan yang sedang haid, nifas misalnya. Ini tidak boleh menjalankan puasa. Tetapi kalau sudah selesai haid atau nifas, ini wajib untuk mengqadha. Jadi ngadani poso. Kalau sholat tidak mengadani sholat. Ini bagi orang yang wajib berpuasa, tinggal berapa hari lagi kita masuk di bulan Ramadan, kita harus menjalankan puasa Ramadan. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban
ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Di barang siapa yang puasa di bulan Ramadan imanan dengan penuh keyakinan, penuh keimanan, wahtisaban lan mencari ridho Allah, akan diampuni dosa-dosanya taqaddama min dzambi. Ini dasar-dasar daripada Islam. Jadi jangan sampai kita meninggalkan sholat, jangan sampai meninggalkan puasa. Nah, ini kita harus benar-benar kita jaga dasar daripada Islam. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.